Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Nurtiana dengan NPM 201063105082, kelas 3D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengelolaan keuangan pendidikan yang memuat yang pertama identitas sekolah, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama akan saya bacakan mengenai identitas sekolah yang saya tuju sebagai objek observasi yang bertempat di SMP Negeri 1 Karawang Barat dengan nomor MPSN 20217909. Jenjang pendidikan yaitu sekolah menengah pertama, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Sukarja, Jaya Laksana, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, kode pos 41311, Kabupaten Karawang. Akreditasi dari SMP Negeri 1 Karawang Barat yaitu A. Kurikulum 2013 dengan email smpn1karawangbarat@gmail.com. Yang kedua, pendahuluan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian. Sekolah mempunyai tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan, juga tanggung jawab fungsional yang profesional dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan jabatannya. Salah satu aspek yang sangat penting untuk mencetak peserta didik adalah aspek keuangan. Pengelolaan keuangan yaitu lembaga pendidikan atau sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, pembahasan. Pengelolaan keuangan tidak bisa lepas dari yang disebut dengan manajemen. Pada dasarnya, manajemen berasal dari to manage yang berarti mengatur, mengelola, atau mengurusi. Manajemen sering diartikulasikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Sebagai ilmu manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Agar terciptanya tujuan tersebut, maka kepala sekolah harus pandai dalam menggali sumber keuangan untuk sekolahnya dan juga memilih bendaharawan untuk mengelola keuangan yang menguasai pembuatan laporan atau pembukuan. Bertanggung jawab peserta dapat memanfaatkan dana sesuai peraturan perancangan yang ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, transparansi. Transparan dalam pengelolaan keuangan pendidikan memiliki arti keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, dimulai dari jumlah, rincian penggunaan, dan jelasnya pertanggungjawaban sehingga dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi keuangan dalam suatu lembaga pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan orang tua murid, pemerintah, dan juga masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti penilaian orang lain terhadap kondisi seseorang atas performanya, bertanggung jawab atau selesainya tugas yang sudah dicapai sesuai tujuan. Dalam pengelolaan keuangan berarti penanggung-jawaban atas perencanaan yang ditetapkan dalam menggunakan dana untuk sekolah. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah efisiensi.
Efisiensi berkaitan dengan kualitas suatu kegiatan. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, juga dari segi hasil baik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, tugas pengelola keuangan sekolah. Tugas pengelola keuangan antara lain yang pertama, pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, pengelolaan untuk memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Dan yang ketiga, pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Selanjutnya, sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama, dana dari pemerintah. Untuk setiap tahun, ajaran pemerintah menyediakan dana melalui anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah. Mata dan besarnya anggaran dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan oleh pemerintah melalui DIK itu dan akan dialokasikan berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing kelas. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin DIK harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah yang diberikan secara berkala. Yang kedua, dana dari orang tua siswa. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Dan yang ketiga, dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat ini umumnya bersifat sukarela sebagai wujud kepedulian untuk turut memajukan pendidikan. Dana ini terkadang diterima oleh perorangan dari yayasan atau suatu organisasi tertentu, serta dari suatu badan usaha. Yang keempat, dana dari alumni. Untuk membantu peningkatan mutu sekolah, tidak selalu harus dalam bentuk uang. Ada hal-hal lain yang dapat disumbangkan, misalnya buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Yang kelima, ada dana dari peserta kegiatan. Dana ini diperoleh dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau kegiatan lainnya. Dan yang keenam, dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Dana ini adalah hasil kumpulan dari berbagai wirausaha sekolah yang biasanya terdapat pada beberapa sekolah dengan pengelolaannya dilakukan oleh staf sekolah atau bahkan para siswa seperti kantin, koperasi, bazar tahunan, usaha fotokopi, dan lain-lain. Kesimpulan, pengelolaan keuangan pendidikan merupakan aspek penting yang terjadi dalam berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Untuk mencapai kegiatan pendidikan yang baik, maka diperlukan pengelolaan pendidikan yang efisien, agar sekolah dapat berkembang sesuai tujuan. Pengelolaan keuangan sekolah perlu merancang perencanaan yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, pengelolaan keuangan sekolah harus dipegang oleh seseorang yang profesional dan jujur. Dalam kegiatan ini juga harus memiliki prinsip-prinsip sebagai pegangan, agar pelaksanaan kegiatan sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan berjalan dengan transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan penuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.